Pemirsa, setelah mengamati perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia, kita akan menuju Jakarta Futures Exchange untuk mencermati perdagangan komoditas. Ya, dan untuk mengetahui perkembangan di pasar komoditas, kita telah terhubung dengan analis PT Kotak Perkasa Futures, Sri Mulyanti. Selamat pagi, Mbak Yanti. Pagi, Mas Ikal. Oke, Mbak Yanti, ini sepanjang bulan Januari harga emas turun ya, sekitar 2,5% lah. Lalu bagaimana prediksi Anda untuk bulan Februari? Oke, justru untuk bulan Februari ini di awal pekan kemarin harga emas dibuka naik ya di 1871,70 dolar per troy ounce, Mas. Nah, banyak yang menganggap nilai stimulus Amerika Serikat yang akan digelontorkan ini terlalu besar sehingga dikhawatirkan memicu kenaikan inflasi yang dampaknya bisa buruk bagi perekonomian dunia. Nah, pelaku pasar sementara masih menunggu hasil stimulus senilai 1,9 dolar triliun yang dijanjikan oleh Presiden Biden. Nah, karena stimulus ini yang jadi pemicu kenaikan harga emas di bulan ini, seperti itu, Mas. Nah, untuk analisa bulan Februari, untuk range mingguan, saya melihat jika harga emas dia bisa menembus level resisten 1879, harga akan diprediksi masih naik di angka level resisten 1900 dolar per troy ounce. Akan tetapi jikalau harga menembus level support 1838, harga diprediksi akan mengalami penurunan. Dia akan kejar level support kedua yaitu 1818 dolar per troy ounce dan support ketiga yaitu 1800 dolar per troy ounce, Mas Ikal. Oke, itu ya, berdasarkan dari yang Mbak Yanti tadi kemukakan, ini masih layak dikoreksi atau tidak? Kalau layak dikoreksi sebetulnya begini, emas itu kan merupakan aset yang tidak memberikan imbal hasil ya, itu berbeda dengan saham. Kalau saham dia memberikan dividen atau bahkan mungkin obligasi dia memberikan kupon atau bunga. Nah, keuntungannya emas itu berdasarkan dari pergerakan fluktuasi harga, Mas. Ini sebagai pengetahuan aja, hasil imbal hasil pemerintah Amerika Serikat yang 10 tahunan ini yang jadi acuan memberikan imbal hasil yang sangat negatif setelah dikurangi inflasi. Artinya minat seseorang untuk membeli emas juga mempengaruhi oleh biaya peluang atau opportunity cost. Jadi dengan melihat seperti ini biasanya rata-rata orang akan memegang aset lain seperti itu, karena harganya fluktuasi seperti itu, Mas. Oke, nah ini berbanding terbalik dengan emas, justru CPO ini menguat ya, lebih dari 25% malah. Ini apakah penguatannya akan berlanjut? Untuk CPO kebetulan yang saya lihat kemarin dia bergerak dalam jangka pendek di area 3.000 sampai 3.600 ringgit per ton ya. Untuk kuartal 1 range area 2.500 sampai 4.000 ringgit per ton. Jadi faktor penopang CPO salah satunya adalah ancaman penurunan panen akibat penurunan iklim yang melanda di kawasan tropis, Mas. Nah, hambatan ini yang membuat panen menjadi terganggu dan merusak stok sawit ya. Selain itu, frekuensi hujan akhir-akhir ini juga berpotensi menghambat pengiriman untuk minyak kelapa sawit dan menyebabkan harga kenaikan di CPO. Seperti itu. Oke, apakah sudah saatnya taking profit dari CPO? Harga CPO kemarin saya perhatikan dia di 4.000 ya, di area 4.000 dan level ini mendekati kisaran tertinggi selama 6 tahun terakhir. Nah, rally harga biasanya berdampak pada kenaikan pasokan untuk menurunkan harga. Jadi ini salah satu faktor koreksi CPO, Mas. Salah satu faktor koreksinya adalah pakai stimulus Biden, karena ini akan menekan inflasi dan memicu koreksi harga komoditas CPO seperti itu. Untuk komoditas kopi ini ramai di Januari. Prospeknya ke depan bagaimana, Mbak Yanti? Kopi sebetulnya hampir sama, kurang lebih hampir sama, karena komoditas faktornya ini ya, saya lihat iklim ya, cuaca, iklim, terus pandemi juga. Jadi kopi juga saya masih melihat dia mengalami kenaikan di bulan Februari ini. Nah ini bisa jadi alternatif nggak untuk beberapa yang turun seperti emas begitu?
Iya, betul sekali. Kopi juga bisa jadi salah satu alternatif untuk investasi selain emas dan CPO. Karena terbatasnya barang membuat harga juga semakin naik seperti itu, Mas. Oke, lalu dengan coklat bagaimana? Coklat kurang lebih hampir sama. Karena komoditas ya, coklat, kopi, kakao, mereka semua mengalami rata-rata kenaikan. Karena faktornya kurang lebih sama seperti itu, Mas. Oke, nah ini terkait dengan current issue ya, seperti vaksin misalnya kan yang mulai secara masif ya dimulai di seluruh dunia. Nah ini komoditas apa yang diuntungkan dari vaksinasi ini? Oke, untuk komoditas yang diuntungkan dari vaksinasi CPO yang saya lihat, karena apa? Vaksin memicu aktivitas ekonomi kembali pulih ya. Ini memicu permintaan CPO yang banyak, akan mempengaruhi salah satu sektor yang mengambil CPO adalah industri maupun energi soalnya, Mas. Jadi kemungkinan besar CPO akan ada permintaan yang lumayan besar seperti itu. Baik, terima kasih Bu Yanti atas informasinya. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.